Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu bagi kita semua, seluruh keluarga besar Yayasan Badan Perguruan Indonesia. Bapak dan Ibu, di sini saya Lukman Arif Rahman mewakili Yayasan BPI untuk memperkuat informasi terkait sekolah bilingual yang akan dibangun di bawah naungan Yayasan BPI. Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui bila Yayasan BPI akan membangun sekolah terbarukan. Dan terbarukan yang kita ambil adalah konsep sekolah bilingual. Nah, beberapa sekolah yang ada di bawah naungan Yayasan BPI itu beberapa memang sudah mengarah ke sekolah unggulan. Namun memang beberapa masih dikategorikan sebagai sekolah nasional. Dan melihat persaingan di luar, banyak sekali sekolah-sekolah yang sekarang mengembangkan dirinya dan menjadikan mereka bukan menjadi sekolah nasional lagi, ya. Karena bila kita tetap di sekolah nasional, maka tidak akan ada bedanya dengan sekolah negeri ataupun sekolah-sekolah swasta lainnya. Beberapa sekolah di bawah naungan Yayasan BPI sudah menginjak ke sekolah unggulan. Namun, kita ingin lebih mengembangkan diri lagi ke arah sekolah yang lebih, ya, di mana konsep yang kita ambil adalah sekolah bilingual. Bila kita lihat memang ada 5 konsep sekolah Bapak Ibu. Yang pertama ada sekolah nasional yang Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan. Yang kedua ada sekolah nasional dengan program unggulan di mana kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka ditambah dengan keunggulan-keunggulan kegiatan lainnya. Mungkin bila sekolah Islam terpadu bisa dikategorikan sekolah unggulan Islam terpadu. Sekolah unggulan dengan keunggulannya STEM. Keunggulan dengan keunggulan semi militer. Nah, mungkin beberapa sekolah kita sudah ada yang menjadi sekolah unggulan. Dan ada tipe sekolah lainnya, yaitu sekolah bilingual. Setelah sekolah bilingual ada nasional plus atau dual kurikulum dan sekolah internasional. Sekolah bilingual ini menggunakan tetap kurikulum merdeka sebagai kurikulumnya, namun bisa menambahkan beberapa penambahan-penambahan dalam kurikulum merdeka yang diimplementasikan. Dan dalam implementasinya pun penyampaian materi yang diajarkan oleh guru akan bervariatif. Ada yang menggunakan bahasa Inggris secara utuh, namun ada pun yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing itu hanya 70%, 30%. Nah, seperti yang di samping saya ini Bapak Ibu bisa lihat bila dalam sekolah bilingual konsep yang kita ambil adalah mata pelajaran sosial dan juga sains itu akan menggunakan bahasa Inggris sebanyak 70% dan 30% itu bahasa Indonesia. Namun untuk mata pelajaran bahasa Inggrisnya itu akan menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Inggris yaitu 100%. Dan ada pun beberapa mata pelajaran lainnya seperti Bapak Ibu bisa lihat seperti bahasa Indonesia, bahasa Sunda, PKN dan agama itu tetap menggunakan bahasa Indonesia secara utuh. Nah, adapun tipe sekolah lainnya yaitu tipe sekolah internasional. Ya. Bedanya dengan sekolah bilingual, sekolah internasional ini mengadaptasi langsung kurikulum dari luar. Bisa kita katakan mengambil kurikulum Cambridge, kurikulum Oxford, atau kurikulum lainnya dari luar negeri secara utuh. Nah, dan kita harus membayar royalti memang sangat cukup besar bila kita ingin mengarah ke arah sekolah internasional. Namun, Yayasan BPI di sini belum mengarah ke arah sekolah internasional, kita akan mengarah ke sekolah bilingual yang ada di level 3 ini yang Bapak Ibu bisa lihat ada di warna hijau ya. Nah, Bapak dan Ibu, tujuan mengapa kita mengadakan sekolah bilingual tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan nilai jual Yayasan BPI sebagai lembaga pendidikan yang progresif dan responsif terhadap tuntutan global. Bapak Ibu, berapa banyak anak-anak di Yayasan BPI ini yang bukan hanya ingin melanjutkan pendidikan studinya di universitas itu ke universitas dalam negeri atau luar negeri, banyak pula yang ingin mengambil beasiswa. Banyak pula yang ingin mengambil ke perguruan tinggi di luar negeri, di luar Indonesia, bukan hanya PTN yang diarah. Itu sangat banyak sekali, tiap tahun itu selalu ada. Namun kita belum memiliki wadah yang pasti dalam memfasilitasi tuntutan global tersebut atau tuntutan masyarakat, tuntutan siswa terhadap hal tersebut. Dan kita sebetulnya sudah memiliki jejaring yang sudah sangat luas sekali
kerjasama internasional yang sudah sangat luas sekali, namun belum terwadahi secara utuh di Yayasan BPI ini. Oleh karenanya, sekolah bilingual ini dibangun sebagai wadah agar anak bisa mewujudkan mimpinya, bukan hanya melanjutkan perguruan tinggi di dalam negeri, namun juga perguruan tinggi di luar negeri. Bapak dan Ibu, bila kita lihat implementasi dalam pembelajaran sekolah bilingual atau kelas bilingual yang ada di Yayasan BPI ini, bahwa memang apa yang akan membedakan dengan sekolah reguler yang ada di naungan Yayasan BPI atau sekolah bilingual lainnya yang ada di Kota Bandung ini. Yang membedakan, di sini Yayasan BPI akan menerapkan konsep Study Abroad Academy. Study Abroad Academy ini kita bekerja sama dengan beberapa pihak ketiga, di mana di dalamnya anak akan dibimbing bagaimana cara mendapatkan beasiswa baik dalam atau luar negeri, bagaimana untuk mengetahui bentuk-bentuk beasiswa yang ada baik untuk dalam ataupun luar negeri, gitu ya, dan bagaimana cara agar tembus mendapatkan beasiswa tersebut atau bisa lolos mendapatkan letter of agreement, acceptance dari universitas yang dituju. Sampai sekarang ini memang belum anak-anak kita diajarkan bagaimana cara membuat personal letter, motivation letter, CV, recommendation letter dalam bahasa Inggris. Kita belum mengarah ke situ. Anak-anak belum dibekali itu. Dan anak-anak belum tahu bahwa di luar itu ada beasiswa Fulbright, Korean Foundation, Japan Foundation, Australian Award, Hungaricum untuk ke Hungaria, dan ke negara-negara lainnya. Dan ilmu itu tidak diajarkan secara langsung oleh guru di sekolah. Dengan adanya program SAA, dan program ini juga belum ada di sekolah-sekolah bilingual lainnya, dan ini akan dibangun dan diterapkan di BPI, ini akan menjadi nilai jual. Bahwa dengan bersekolah di BPI, sekolah bilingual BPI, akan mendapatkan nilai lebih berupa program SAA yang akan kita adakan. Juga standardized test seperti GMAT, GRE, dan juga yang lainnya. Dan ada pun tes selain tes tersebut, yaitu diwajibkan dengan adanya IELTS. Begitu gambaran sedikit terkait sekolah bilingual yang akan kita bangun di Yayasan BPI. Bapak dan Ibu, nilai lebih kelas bilingual yang tadi saya terapkan juga Bapak Ibu bisa coba baca juga dari poin 1 dan poin 6 yang Bapak Ibu bisa lihat di samping saya ini. Bapak dan Ibu, kelas bilingual dan sekolah bilingual kita akan bangun. Di mana sekolah bilingual ini kita akan bangun, kita akan grand launching di tahun 2025-2026. Namun, untuk mengarah ke sekolah bilingual, sekolah terbarukan, kita akan bersama-sama dengan SMA BPI 1 membangun terlebih dahulu kelas bilingual di 2024-2025. Karena notabene kita tidak mungkin untuk langsung loncat jauh langsung ke arah sekolah bilingual. It must be step by step. Jadi langkah awal yaitu kita membangun sekolah, kita akan membangun kelas bilingual 2024-2025, dan 2025-2026 itu akan menjadi sekolah bilingual, ya. Kelas bilingual atau sebagai inkubatornya ini akan kita bangun di SMA BPI 1 tahun 2024 ini. Oleh karenanya, dalam video ini tujuan besarnya adalah saya mewakili pengurus Yayasan BPI, mewakili Pak Boyke sebagai ketua Yayasan BPI. Di sini kami ingin mengajak kepada seluruh Bapak dan Ibu, guru, juga karyawan yang ada di naungan Yayasan BPI untuk bisa mengikuti rekrutmen untuk menjadi bagian dalam pembangunan sekolah bilingual ini. Utamanya untuk menjadi guru atau tenaga pengajar di kelas bilingual yang ke depan akan menjadi sekolah bilingual. Dan open recruitment ini kita akan dimulai dari tanggal 1 April ini hingga tanggal 22 April. Dan tahapannya pun Bapak Ibu bisa lihat, tahapannya nanti kita akan ada Bapak Ibu mengisikan angket terlebih dahulu sebagai bentuk kesediaan Bapak dan Ibu untuk menjadi bagian dalam menjadi tenaga pengajar di kelas bilingual ini, ya. Jangan khawatir Bapak dan Ibu, aduh Pak belum mampu dalam berbahasa Inggris dengan baik. Jangan khawatir. Di sini yayasan akan memberikan pelatihan, ya, kepada Bapak dan Ibu yang berminat untuk bergabung menjadi pengajar di kelas bilingual ini. Kita akan memberikan pelatihan Bapak Ibu secara cuma-cuma. Dan pelatihan ini juga kita akan bekerja sama dengan berbagai macam pihak, dan ini Bapak Ibu bisa dilihat pihak-pihak yang akan kita libatkan dalam pembangunan kelas bilingual dan sekolah bilingual ini. Mereka pun sudah komit untuk berjalan bersama dengan kita, mulai dari Cambridge,
saya sudah datangkan langsung juga Oxford dari Taiwan, karena kantor pusatnya ada di sana untuk level Asia. Pearson, Tari, dari Lead, Scooters, ya sebagai program Study Abroad Academy, dan juga dari Universitas Pendidikan Indonesia sebagai konsultan kita dalam membangun sekolah bilingual di Yayasan BPI ini. Jadi Bapak Ibu, pelatihan-pelatihan ini Bapak Ibu akan mendapatkan secara gratis dari mitra-mitra kita ini, sehingga Bapak Ibu yang pertama akan mengupgrade diri Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu akan kita latih bagaimana cara membuka kelas, melakukan diskusi, giving instruction, dan juga bagaimana cara menutup kelas dalam bahasa Inggris dengan baik. Ya, kita akan latih kemampuan Bapak Ibu bukan hanya bahasa Inggris untuk sehari-hari, namun bahasa Inggris untuk classroom management. Itu akan kita latih secara cuma-cuma untuk Bapak dan Ibu semua, ya. Dan kita akan terus bimbing Bapak dan Ibu, ya, untuk mampu meningkatkan kualitas diri. Di sini Bapak dan Ibu Yayasan BPI sangat mengharapkan Bapak dan Ibu dapat bergabung bersama dengan kita menjadi pengajar sekolah bilingual di Yayasan BPI. Bapak dan Ibu, untuk Bapak Ibu bisa bergabung, jangan lupa untuk bisa mengklik ya tautan yang ada di bawah ini. Bapak Ibu nanti bisa mengklik ada tautan G-Form. G-Form ini Bapak Ibu bisa isi, dan kita tunggu Bapak Ibu untuk mengisi sampai tanggal 22. Jangan khawatir Bapak dan Ibu, kita tumbuh bersama, mari kita belajar bersama, mari kita kembangkan diri kita dan Yayasan BPI ini bersama-sama. Kita akan latih Bapak Ibu secara cuma-cuma dengan mitra-mitra yang kita guide bersama-sama. Dan bila ada hal yang memang Bapak Ibu akan bertanya, apakah akan berbeda mengajar di kelas bilingual dan kelas reguler? Segala macamnya akan otomatis akan berbeda. Bahkan Bapak Ibu bisa memahami untuk hal yang didapatkan oleh Bapak dan Ibu pun akan berbeda bila mana Bapak dan Ibu mengajar di kelas bilingual, karena bebannya pun akan berbeda. Bapak Ibu akan menjadi lebih ter-challenge untuk mengajar, bukan hanya mengajar dalam bahasa Indonesia, mengajar matematika, let's say, dengan menggunakan bahasa Inggris, atau mengajarkan mata pelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris. Kita tumbuh bersama, kita tunggu Bapak dan Ibu untuk bisa bergabung bersama dengan kita. Dan jangan lupa untuk kita klik link di bawah ini ya untuk bisa mengaksesnya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu, sehat selalu, dan jangan ragu untuk bergabung bersama pembangunan kelas bilingual yang ada di Yayasan Badan Perguruan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.